Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan tentang roti hidup. Yohanes 6 ayat 35 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 48-51 tertulis demikian. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang baru saja kita baca dan dengar adalah pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya. Dia adalah roti hidup yang turun dari sorga. Apa maknanya saudara? Saudara dan saya setiap hari membutuhkan makanan dan minuman. Kita makan, kita minum untuk kelangsungan hidup jasmani kita di dunia ini. Dalam hati kita, kita rindu, kita punya keinginan untuk hidup lebih panjang, bahkan hidup selama-lamanya. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam hati kita, Dia telah menaruh keinginan untuk kita memiliki kekekalan, untuk kita memiliki kehidupan yang kekal. Itu sebabnya saudara dan saya makan dan minum setiap hari. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 35 bahwa Dia adalah roti hidup yang membuat orang tidak lapar lagi, serta sekaligus Dia adalah air kehidupan. Sebab Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kebutuhan kita manusia, tapi bukan sekedar untuk jasmani kita. Tuhan Yesus berbicara dalam level yang jauh lebih tinggi daripada sekedar kebutuhan jasmani. Tetapi Tuhan Yesus berbicara mengenai kebutuhan yang paling penting yang dibutuhkan oleh manusia, tentang makanan dari segala makanan, serta minuman dari segala minuman, yaitu makanan dan minuman yang memberikan kehidupan yang kekal. Yesus satu-satunya yang kita butuhkan untuk hidup kita yang kekal. Saudara dan saya makan makanan setiap hari, tapi itu tidak membawa kekekalan. Kita akan menjadi semakin tua, tubuh kita semakin renta, dan kita menuju kepada kematian jasmani. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada makanan hidup, ada roti hidup yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus lebih lanjut menyatakan bahwa dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang kesatuan kita dengan Yesus Kristus dalam penebusannya di atas kayu salib. Iman kita kepada Tuhan Yesus dalam karya penebusan dosa yang Ia kerjakan bagi kita membuat kita menyatu dengan Dia. Kita makan dagingnya dan minum darahnya. Artinya adalah kita bersatu dalam pengorbanan Yesus, bersatu dalam kematiannya. Dia telah berkorban bagi saudara dan saya. Tubuhnya tersalib, tubuhnya terkoyak, tercabik-cabik, darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Dia mati buat saudara dan saya. Dialah roti kehidupan dan air kehidupan yang memberikan kepada kita kehidupan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mengetahui hal ini, keputusan ada pada saudara. Maukah saudara menerima roti kehidupan itu? Maukah saudara menerima air kehidupan itu? Yesus adalah roti hidup dan air hidup. Oleh Dia, saudara memiliki kehidupan yang kekal. Tidak ada satupun makanan di dunia ini yang dapat memberikan saudara
kehidupan yang panjang untuk selama-lamanya. Namun kita akan memiliki kehidupan yang kekal selamanya bila kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan hidup untuk selamanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau adalah roti kehidupan. Engkau adalah air kehidupan yang kami butuhkan untuk kehidupan kami. Kami seringkali lupa dan terlalu fokus untuk mencari pemenuhan kebutuhan jasmani kami. Lupa untuk mencari Engkau ya Tuhan. Lupa untuk mencari yang paling penting dalam hidup kami, yaitu roti kehidupan dan air kehidupan yang memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah roti kehidupan dan air kehidupan yang kami butuhkan. Engkaulah yang kami perlukan dalam hidup kami ya Tuhan. Pimpinlah kami ya Bapa, supaya kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan Yesus, yang telah memberikan kepada kami anugerah kehidupan yang kekal. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang begitu baik bagi kami. Engkau mengasihi kami. Berkati setiap pendengar renungan ini Tuhan. Berkati mereka dan pimpin hidup mereka senantiasa di dalam jalan-Mu. Ketika kami memiliki Engkau Tuhan, maka itu sudah cukup bagi kami. Sebab Engkau adalah yang terpenting. Engkaulah yang terutama bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari ini. Berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Sampai berjumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.